Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di komunikasi data. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari jaringan komputer. Ini sebagai permulaan atau dasar pengenalan awal untuk melanjutkan ke mata kuliah di semester depan, yaitu jaringan komputer. Oke. Apa itu jaringan? Ya, kita mengenal terlebih dahulu. Sebuah jaringan terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terkoneksi. Ya, jadi minimal ada dua komputer atau dua perangkat yang saling terhubung, terkoneksi, ya. Dan mereka dapat saling berkomunikasi. Seperti contohnya saling bertukar informasi. Jadi kalau ada perangkat tidak terhubung itu belum disebut jaringan. Ada dua perangkat sudah terhubung tetapi tidak bisa saling bertukar informasi, maka juga belum dikatakan jaringan, ya. Jadi jaringan itu minimal terdiri dari dua perangkat yang saling terhubung, juga bisa saling bertukar informasi atau bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kalau kita lihat dari jaringan ini, ya, ini juga di dalamnya adalah terjadinya komunikasi data. Kalau kita lihat apakah kita lebih suka di dalam bertukar data dengan yang pertama, gambar yang pertama, atau yang kedua ini, ya. Tentu kita memilih lebih efektif dan efisien menggunakan gambar yang kedua atau gambar yang di bawah, yaitu dengan melalui jaringan komputer, ya. Kalau yang pertama itu dengan manual harus mengcopy paste ke perangkat tambahan kemudian dipindahkan, ya. Kalau dulu itu gambarnya disket, kalau saat ini ya flash disk, ya. Tentu lebih efektif dan efisien menggunakan yang jaringan komputer langsung, ya. Oke, manfaat dari beberapa yang bisa kita dapatkan dari jaringan komputer ini, setidaknya nanti ada beberapa hal, bisa berbagi hardware, software, ya. Kalau berbagi hardware seperti satu printer itu bisa digunakan bersama-sama. Begitu juga software, ya. Mungkin software itu layanannya nanti ada di server, itu bisa digunakan bersama-sama. Contoh dari berbagi hardware dan software, ya. Kemudian pengaruh jaringan dalam kehidupan kita. Yang pertama tentu mendukung cara kita belajar, ya. Nah, seperti pandemi yang saat ini masih berlangsung, ya. Pembelajaran dilakukan jarak jauh. Ini kalau bukan karena adanya jaringan, ya sesuatu yang mustahil bisa kita lakukan, belajar jarak jauh saat ini, ya. Kemudian mendukung cara kita berkomunikasi, ya. Komunikasi kita bisa jarak jauh, ya, bisa dengan audio, bisa dengan video, ya, video call saat ini yang banyak sekali layanan yang menawarkan, itu semua tidak lepas dari adanya jaringan yang ada. Kemudian jaringan juga mendukung cara kita bekerja, ya. Banyak orang yang bekerja dari rumah saat ini bisa melaksanakan pekerjaan dari jarak jauh, remote, ya. Itu semua didukung karena adanya jaringan. Kemudian jaringan juga mendukung cara kita bermain, ya. Contoh kalian bermain game dengan orang di belahan negara yang lain, belahan benua yang lain. Itu semua bisa dilakukan karena adanya jaringan. Berapa banyak jenis jaringan? Tentu ini tergantung dari klasifikasinya, ya, pengkategoriannya. Kalau kita tinjau dari segi media transmisinya, maka jaringan itu terbagi menjadi dua, ya, wire dan wireless, berkabel dan tanpa kabel, ya, kabel maupun yang nirkabel. Kalau yang berkabel tentu ada yang diantaranya menggunakan UTP, ya, kabel strak itu. Kemudian ada yang menggunakan koaksial, ada yang fiber optik, ya, atau serat optik. Nah, kalau yang wireless tentu tanpa kabel, ya, atau disebut juga dengan jaringan nirkabel.
Kemudian jenis jaringan kalau kita tinjau dari ukuran jaringannya, maka ada yang disebut dengan LAN, Local Area Network, ini hanya satu cakupan kecil. Kemudian ada yang WAN, ini yang lebih besar. Beberapa LAN itu nanti akan membentuk MAN ya, Metropolitan Area Network. Kemudian beberapa MAN itu akan membangun sebuah WAN ya. Kalau kita tinjau juga jenis jaringan dari metode manajemennya, maka ada jaringan peer to peer dan client server. Kalau peer to peer ini adalah jaringan yang satu perangkat dengan perangkat yang lain itu hierarkinya sama, kedudukannya sama. Untuk yang client server tentu ini memiliki hierarki yang berbeda. Server akan bertindak lebih tinggi hierarkinya daripada klien. Jenis jaringan kalau kita tinjau dari segi topologinya, maka dibedakan ada yang topologi bus, ada topologi star, ada topologi ring, dan lain-lain. Kalau kita lihat dari komponen-komponen jaringan, setidaknya ada 3 kategori komponen jaringan. Yang pertama adalah perangkat, ya, adanya perangkat, adanya device, kemudian adanya media transmisi, baik itu yang kabel maupun nirkabel. Kalau yang nirkabel yang menggunakan gelombang, kalau kabel ya tentu dengan memasang kabel. Yang ketiga harus adanya service, ya, adanya layanan. Jadi disebut nanti sudah terbangun sebuah jaringan itu setidaknya ada 3 komponen ini ya, adanya perangkat, adanya media yang digunakan untuk mengirimkan data, kemudian adanya layanan ya. Layanan itu ya bisa saling bertukar informasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Ada perangkatnya, ada medianya sudah dihubungkan, tetapi tidak ada service, tidak bisa saling bertukar informasi, maka masih belum disebut dengan jaringan ya. Kalau kita mengenal dari beberapa perangkat akhir atau end device ya, atau end user. Nah, ini ada beberapa diantaranya adalah komputer, itu juga disebut dengan perangkat akhir ya, end device. Atau printer itu juga disebut dengan end device, perangkat akhir. Telepon VoIP juga ya, telepresence juga, kamera keamanan juga, perangkat genggam mobile, smartphone kita, tablet kita, itu juga disebut dengan perangkat akhir di dalam jaringan komputer atau perangkat ujung atau end device. Beberapa perangkat infrastruktur jaringan ya, diantaranya perangkat pengakses jaringan, ini ada switch, ada hub nanti ya, kemudian ada juga access point. Access point ini yang memancarkan sinyal wireless. Kalau switch dan hub itu nanti sebagai terminal untuk yang jaringan berbasis kabel. Kemudian ada juga perangkat internet working yang disebut dengan router ya. Jadi kalau satu network itu nanti bisa menggunakan access point, bisa menggunakan switch, bisa menggunakan hub. Tetapi kalau sudah jaringan yang berbeda kelas nanti disebut dengan internet working yang menghubungkan beberapa network, maka membutuhkan perangkat yang disebut dengan router. Kemudian perangkat keamanan ya, ada yang disebut dengan firewall. Mengenal simbol-simbol perangkat jaringan ya, perangkat akhir tadi sudah kita sampaikan di slide sebelumnya. Ini adalah gambarnya atau visualnya ya, yang terdiri dari komputer, laptop, printer, dan lain-lain ya. Itu semua adalah end device atau perangkat akhir. Kalau perangkat perantara ya atau middle device, ini diantaranya ada router yang menghubungkan network yang berbeda, ada switch ya, kemudian ada hub. Dan selanjutnya kalau kita lihat dari media transmisinya, media jaringannya yang untuk mengirimkan data antara satu device dengan device yang lain, ini ada menggunakan media wireless ya dengan gelombang, ada yang media LAN ya dengan kabel, kemudian ada juga yang menggunakan media WAN.
Kita lihat dari media transmisi ada beberapa jenis ya, ada yang kabel tembaga, ada yang kabel jenis serat optik ya, fiber optik yang kecepatannya sangat luar biasa yang saat ini sudah banyak digunakan, atau juga media transmisi dengan wireless ya, ini menggunakan access point yang memancarkan sinyal yang kemudian nanti ditangkap oleh device ataupun perangkat pengguna wireless. Ya, media transmisi ini ada beberapa kategori. Yang pertama terarah, tentu itu adalah menggunakan kabel. Kemudian yang kedua tidak terarah, ini yang nirkabel yang memancarkan sinyal ya. Kalau kabel ini jelas arahnya dihubungkan ke perangkat mana, tapi kalau yang wireless ini tidak terarah, dia sebar sinyalnya ke semua arah ya, nanti tinggal ditangkap oleh perangkat yang membutuhkan. Kalau media yang terarah ya diantaranya ini ada kabel UTP, ada kabel STP, ya. Kemudian ada kabel koaksial dan kabel serat optik. Kalau kita mengenal lebih dalam terkait dengan kabel UTP tadi, ini jika pasangan kabel tidak dipelintir, ya, ini yang UTP ya, unsel. Ini yang tidak di nanti ada yang terbungkus, ada yang tidak terbungkus. Nah, kalau kabel twisted pair ini dipelintir, ini untuk meminimalisir gangguan gelombang elektromagnetik ya, makanya kabelnya itu dipelintir. Tujuannya untuk mengurangi gangguan gelombang elektromagnetik yang nanti bisa mengganggu data yang sedang dikirimkan. Kemudian kalau yang UTP ini khasnya ya seperti ini. Kemudian kalau yang STP ini ada pembungkus tembaganya. Kalau yang UTP ini tidak ada pembungkus tembaganya ya. Bedanya di sini ya. STP dan UTP. Kemudian konektor dari keduanya ini sama-sama menggunakan konektor RJ45. Oke, ini tadi yang STP. Kemudian dari UTP ini juga ada beberapa kategori, mulai dari kategori 1 sampai 6. Ya, jadi kalau kalian beli kabel UTP ini ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Itu memang tergantung dengan kualitasnya masing-masing ya. Contoh kategori 1 ini kualitas rendah, kemudian kategori 2 ini sudah baik untuk mengirimkan suara dan seterusnya. Oke, ini kabel koaksial yang mungkin sudah jarang ditemukan ya. Untuk berikutnya kabel fiber optik yang saat ini sudah banyak digunakan di internet rumah-rumah ya. Sudah banyak provider yang menggunakan yang beralih ke fiber optik. Kenapa? Ya alasannya diantaranya kecepatannya yang luar biasa ya. Jadi kecepatan transfer data pada fiber optik itu setara dengan kecepatan cahaya ya. Kalau kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya, per detiknya. Atau kalau kita jumlahkan ya berarti 300 juta meter per detiknya ya. Jadi dia bisa menempuh jarak 300 juta meter per detik, atau kalau dikilometerkan ya 300.000 kilometer per detiknya ya. Nah, luar biasa sekali kecepatannya. Nah, dia menggunakan kecepatan cahaya yang kemudian melewati kabel fiber optik itu yang dipantulkan dengan pelapis kaca ya. Oke, ini dari fiber optik. Kemudian beberapa keuntungan dan kerugiannya. Resistensi noise, cahaya eksternal diblokir oleh jaket luar, jadi sangat terlindungi ya. Pelemahan sinyal berkurang. Nah, pelemahan sinyal berkurang di sini sehingga mampu untuk pengiriman yang jaraknya jauh sekalipun. Kemudian bandwidth yang lebih tinggi ya, tentu kecepatannya bisa maksimal, bisa sangat luar biasa.
Kemudian kekurangan ya tentu biaya ya, biayanya akan menjadi mahal, instalasi dan perawatannya ini ya nanti akan lebih sulit tentunya gitu ya. Beragam ukuran jaringan ya, jadi ada yang jaringan kecil di perumahan, kemudian jaringan perkantoran, ada yang jaringan yang area kampus, kemudian ada yang jaringan sampai seluruh dunia yang biasa kita kenal dengan internet. LAN dan WAN ya. LAN ini local area network, ini jaringan yang kecil, yang satu lokasi saja, yang satu network saja ya. Kemudian WAN ini wide area network, ini jaringan yang lebih besar yang menghubungkan antar negara ya, antar benua, bahkan ini disebut dengan WAN ya. Nah, di tengah-tengah itu ada yang disebut dengan MAN, Metropolitan Area Network ya, ini yang cakupannya sebuah wilayah ya, yang terdiri dari beberapa LAN, maka disebut dengan MAN gitu ya. Oke. Kemudian juga disebut jaringan ya, TV kabel. Ini saat ini Kominfo sedang mentransmisikan televisi analog ke televisi digital ya. Mungkin kalian juga sudah banyak mendengar beritanya. Untuk TV rumah sekarang mulai diganti dari analog ke digital ya, yang mana nanti hasilnya akan lebih luar biasa, lebih jernih. Nah, ini tidak lepas dari teknologi jaringan ini ya, yang mana kecepatan kabel nanti ke antena itu sudah luar biasa. Nanti dari antena menangkap sinyal tersebut dengan sebuah alat ya, ada STB box-nya yang nanti harus ditambahkan ya. Oke. Jaringan peer to peer ini jaringan yang tidak ada hierarki ya, jadi satu dengan yang lainnya itu sama kedudukannya, atau juga dikenal dengan jaringan work group ya, peer to peer ini. Beberapa kelebihan dan keuntungannya, kalau keuntungannya ya biayanya rendah ya, karena langsung dihubungkan begitu saja, dan jumlah dari perangkatnya juga relatif lebih sedikit tentu ya. Yang kedua, mudah dikonfigurasi tentu. Kemudian pengguna memiliki aksesibilitas penuh terhadap komputer ya, karena hierarki satu dengan yang lainnya sama ya. Kalau kekurangannya diantaranya mungkin memiliki duplikasi resource ya, karena tidak ada yang memanajemen di jaringan itu ya, sehingga sangat mungkin sekali nanti terjadi crash di dalam jaringan itu ya, atau duplikat resource dan beberapa noise lainnya. Biasanya peer to peer ini tidak lebih dari 10 pengguna ya. Jadi memang jaringan yang sifatnya kecil sekali. Kalau client server ya tentu ada yang bertindak sebagai klien, ada yang bertindak sebagai server yang mengatur lalu lintas dari jaringan tersebut, sehingga lebih termanajemen dengan baik yang berbasis client server. Ya, ini beberapa keuntungan: memfasilitasi resource sharing, administrasi dan kontrol lebih terpusat ya. Nah, maka untuk yang duplikat resource tadi lebih bisa diminimalisir. Kalau kekurangan diantaranya tentu biayanya lebih tinggi ya di dalam membangun jaringan yang client server. Topologi tadi ya, ada yang topologi fisik itu baik yang menggunakan topologi bus, ring, dan seterusnya. Ada juga yang topologi logik, ini bagaimana kemudian kita mendesain dari IP-IP setiap device-nya. Kalau kita lihat dari 3 jenis topologi, ada bus, ada topologi ring, dan topologi star ya. Bisa dilihat kalau topologi bus ini memang satu garis lurus begitu saja. Kemudian kalau topologi ring ini melingkar. Kalau topologi star ini membentuk bintang ya, yang mana di tengahnya ini membutuhkan perangkat terminal, bisa menggunakan hub atau switch. Untuk topologi bus ini diantaranya ada keuntungan dan
kelemahan juga. Kalau bus ya sederhana, murah. Kalau Star ini setiap komputer memiliki kabel yang terhubung ke satu titik ya, ke switch atau ke hubnya nanti. Topologi Star ini yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Kalau topologi bus ini menggunakan konektor BNC-T ya. Kalau topologi Star ini tadi menggunakan yang melingkar. Kemudian kalau yang topologi untuk yang ring ya, yang ring melingkar. Kalau yang topologi Star yang menggunakan hub atau switch. Oke, beberapa teknologi bus yang WAN seperti ini juga bisa diterapkan. Kemudian topologi ring ya, kalau kekurangannya itu diantaranya adalah sulit untuk menambah komputer ya, karena dia sudah terhubung melingkar. Jadi nanti kalau ada tambahan perangkat ini akan lebih kesulitan ya. Jika satu komputer gagal, maka seluruh jaringan gagal ya. Jadi ini kelemahan yang sangat riskan sekali, maka jarang digunakan saat ini ya. Kemudian juga dia lebih mahal di dalam membangun jaringan ring ini. Kalau penerapan topologi ring pada WAN, maka seperti ini penerapannya ya, jadi melingkar. Kemudian topologi kombinasi ring dan star juga bisa digunakan. Oke, kesimpulan ya, karena pertemuan ini hanya sebagai pengetahuan dasar, sebagai nanti SKS prasyarat ya untuk kalian kemudian mengambil mata kuliah jaringan komputer di semester depan. Jadi sebagai pengenalan awal, pengenalan dasar-dasar dari jaringan komputer. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah jaringan komputer adalah koneksi minimal 2 komputer atau lebih untuk berbagi resource ya. Yang mana dibutuhkan adanya perangkat, adanya media transmisi, dan adanya service atau adanya layanan untuk bertukar informasi ya. Klasifikasi jaringan dapat dibedakan berdasarkan media transmisinya, ada yang kabel, ada yang nirkabel. Kalau ukuran jaringannya ya, ini ada LAN, ada MAN, ada WAN. Kemudian kalau metode manajemennya ini ada peer to peer dan ada yang client server. Kalau dibedakan dari segi topologi, ada yang bus, ada yang topologi ring, ada yang topologi star ya. Untuk jaringan peer to peer ini hanya untuk jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit ya, tidak ada komputer yang secara khusus berfungsi sebagai server. Peer to peer itu semua komputer, semua perangkat itu hierarkinya sama, kedudukannya sama. Berbeda dengan jaringan client server, ini memiliki komputer khusus yang berfungsi sebagai server dengan spesifikasi hardware dan software yang khusus pula untuk server, karena dia nanti memiliki tugas yang lebih daripada yang bertindak sebagai klien ya, untuk mengontrol jalannya jaringan yang sedang dibangun tersebut. Oke, baik, saya kira demikian untuk pertemuan kita kali ini. Sehat selalu, sukses selalu, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.